Pak Nanda, ini SPPG, UMK regular, jadi ada yang di luar SPPG juga, Pak Nanda, kemudian ada beberapa juga SPPG. Ini kebetulan cukup banyak, Pak, di batch yang 43 ini. Jadi nanti ada moderatornya, Pak, dibantu oleh Ibu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rifa. Bu Rahma, Bu. Oh, Ibu Rahma ya? Oh ya, Ibu Rahma, Bapak Pananda, mohon maaf, di sini nanti dimoderatori oleh Bu Rahma untuk sesi diskusi ya, Pananda ya. Ya, baik Bu Ayi. Baik, Pananda supaya tidak memperpanjang waktu eh, kepada Pananda dan Bu Rahma dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Ulangi ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Nanda Satrio dari BPJPH, yang saya hormati Ibu MOT dan fasilitator yang bertugas dalam pelatihan SPPG batch 43 ini. Bapak Ibu calon penyelih halal yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rahmayanti, fasilitator dari Halal Institute yang pada kesempatan materi pertama kita pagi ini ditugaskan mendampingi Pak Nanda Satrio dalam materi regulasi SCPH, regulasi sistem jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelih halal. Nah, Bapak Ibu nanti materinya bersama Pak Nanda itu akan kita bagi menjadi dua sesi ya Bapak Ibu. Pertama nanti akan ada penyampaian oleh Pak Nanda Satrio, kemudian di akhir materi nanti 30 menit terakhir Bapak Ibu bisa berdiskusi, bertanya langsung kepada sumbernya dari BPJPH, kenapa wajib halal, kenapa ada wajib halal untuk produk makanan minuman atau dapur Bapak Ibu, kemudian apa dasar hukumnya, kemudian apa sih tugas dan tanggung jawab nanti sebagai penyelia halal di dapur Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa berdiskusi di akhir nanti langsung dengan Pak Nanda Satrio. Perlu saya informasikan Pak bahwa pelatihan kali ini SPPG batch ke-43 ini pesertanya berjumlah 90 orang Pak. Lumayan banyak ya Pak ya. 90 orang itu terdiri dari berasal dari dapur SPPG dan juga ada non SPPG Pak. Dari kantin dan sebagainya. Eh, Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Nanda, waktu kita sampai pukul 10.15 waktu Indonesia Barat nanti, Pak. Saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat tentunya yang alhamdulillah kita semua hadir ya di agenda pelatihan penyelia halal UMK reguler SPPG MBG. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Tentunya pertama-tama yang kami hormati Ketua LPPJPH, Ketua dan LPPJPH Law Institute, Bapak Arifin, yang kami hormati juga pula panitia dari LPPJPH Law Institute, dan tentunya yang kami hormati peserta penyelia halal pada hari ini, Bapak Ibu, dan mohon izin perkenalkan saya Nanda Satrio dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, khususnya dari Deputi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang insya Allah akan membawakan materi ya terkait dengan regulasi dan ruang lingkup jaminan produk halal. Yang tentunya di sini juga mencakup terkait dengan tugas dan fungsi penyediaan halal itu sendiri, Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen.
sudah terlihat Ibu Rahma? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya? Sebentar. Ya, baik. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini BPJPH adalah lembaga non kementerian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya, Bapak Ibu, sejarah atau transformasi sertifikasi halal khususnya di BPJPH. Jadi di tahun 1989 itu sebenarnya sudah berdiri lembaga sertifikasi halal namun non pemerintah, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya LPPOM MUI. Namun sejak hadirnya Undang-Undang 33 tahun 2014, di sini dimulai kewajiban sertifikat halal, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya untuk kewajiban sertifikat halal itu masih voluntary atau masih sukarela ya, khususnya dari pelaku usaha. Namun saat ini sudah mandatori. Jadi sejak hadirnya Undang-Undang 33 tahun 2014, saat ini untuk kewajiban sertifikat halal sendiri memang sudah mandatori, artinya sudah wajib. Dan tentunya BPJPH itu berdiri di tahun 2017, namun saat itu kami masih di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi seluruh penyelenggaraan jaminan produk halal terkait dengan sertifikasi halal itu pertanggungjawaban kami masih kepada Menteri Agama. Namun sejak hadirnya peraturan presiden ya yang terbaru saat ini nomor 153 tahun 2024 yang mana itu mengatur terkait dengan struktur dan fungsi dari BPJPH itu sendiri. Kami saat ini terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Artinya kami sudah menjadi lembaga tersendiri, Bapak Ibu, yang memang seluruh pelaksanaan terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal ini kami langsung di bawah Presiden karena memang sudah menjadi lembaga tersendiri. Dan tentunya di Perpres ini mengatur terkait dengan struktur dan fungsi dari BPJPH yang baru, yang mana bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan amanat Undang-Undang 33 tahun 2014. Dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan beberapa stakeholder, Bapak Ibu. Jadi mulai dari LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, lalu juga ada LV3H, lalu tentunya kami juga berkoordinasi dengan MUI atau Majelis Ulama Indonesia terkait dengan penetapan fatwa halalnya maupun komite fatwa, Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ini terkait dengan skema sertifikasi halal itu seperti apa sih. Nah, yang kedua, BPJPH tentunya berwenang menerima pendaftaran, menerbitkan, dan mencabut sertifikat halal maupun label halal pada produk. Nah, di sini kami juga sudah cukup banyak ya menerima pendaftaran sertifikat halal, yang mana terkait dengan kewajiban sertifikasi halal saat ini memang sudah wajib, khususnya bagi pelaku usaha menengah besar yang saat itu kami wajibkan di tahun 2024 untuk pelaku usaha menengah besar ya Bapak Ibu. Jadi untuk pelaku usaha mikro kecil maupun luar negeri dan sebagainya itu kami wajibkan di tahun 2026 ini per 17 Oktober. Dan tentunya di sini BPJPH berkoordinasi dan bekerja sama dengan UPT atau Balai Lokal Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang mana itu tersebar di 10 provinsi Bapak Ibu. Jadi uh, BPJPH yang sebelumnya di bawah naungan Kementerian Agama dan saat ini sudah menjadi lembaga tersendiri yang tentunya sesuai dengan peraturan pemerintah 153 tahun 2024 dan saat ini kami sudah mempunyai balai atau lokai ya. Jadi 10 provinsi terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Jadi kami terus berkoordinasi dengan balai atau loka kami yang sudah tersebar di 10 provinsi dan tentunya itu menjadi mitra utama kami ya khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi, informasi, komunikasi, edukasi, publikasi terkait dengan jaminan produk halal. Dan tentunya tidak lupa kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait ataupun
asosiasi terkait ya di masing-masing provinsi tersebut, yang mana ketika mereka mempunyai binaan dari pelaku usaha itu sendiri, itu kita agendakan untuk diadakan sosialisasi, edukasi maupun komunikasi terkait dengan jaminan produk halal ke depannya, yang insya Allah itu juga akan menambah wawasan dan tentunya ini juga berpengaruh terkait dengan kewajiban sertifikasi halal yang ada di Indonesia. Nah, yang kedua, tentunya kami masih bekerjasama dengan Kementerian Agama, tentunya provinsi atau kabupaten kota, yang mana Kementerian Agama ini masih ini ya saudara kandung kami yang sebelumnya kami masih di bawah Kementerian Agama. Tentunya masih banyak mitra-mitra kami yang saat ini tersebar di kabupaten kota maupun tingkat provinsi, yang tentunya ini kurang lebih sama Bapak Ibu terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Kami selalu bermitra dengan mereka. Dan tentunya kami juga bekerja sama dengan lembaga pemeriksa halal. Nah, di sini kami juga bekerja sama dengan LPH ya, atau Lembaga Pemeriksa Halal, yang saat ini sudah lebih dari 100 LPH yang ada di Indonesia, baik LPH Pratama maupun LPH Utama. Nah, tentunya juga kami bekerja sama dengan lembaga pendampingan PPH atau LP3H. Jadi kalau LPH tadi memang dikhususkan untuk pengajuan reguler, dan kalau LP3 sendiri diperuntukkan untuk pengajuan self declare, Bapak Ibu. Jadi ini dua lembaga yang berbeda, namun outputnya sama, sertifikat halal. Namun untuk kategori pelaku usahanya, untuk skala usahanya, lalu produknya seperti apa itu berbeda, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Lalu kami juga bekerja sama dengan Lembaga Halal Luar Negeri atau LHLN, yang saat ini sudah lebih dari 100 LHLN yang tersebar di dunia ya, di beberapa negara. Yang mana di sini kami juga ada MRE atau MRA, Mutual Recognition Agreement, dengan beberapa negara. Dan tentunya ketika negara tersebut sudah MRA dengan kami, sudah bekerja sama dengan kami, ya saling berketerimaan, itu tetap artinya ketika sertifikasi halal produk tersebut masuk ke Indonesia, itu wajib kami berikan nomor registrasi. Jadi tetap artinya ketika produk tersebut sudah disertifikasi halal dan produk tersebut masuk kategori impor, tentunya tetap ada nomor registrasi yang dikeluarkan kembali oleh BPJPH, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami juga bekerja sama dengan Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Nah, di sini untuk Komisi Fatwa sendiri kami peruntukkan untuk jalur reguler ya, khususnya ini pengajuan skema reguler dari LPH, dan untuk Komite Fatwa sendiri itu untuk LP3H, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kami juga bekerjasama dengan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH, salah satunya Halal Institute ya. Dan tentunya saat ini sudah ada 40 LPPJPH, yang mana ini disesuaikan juga mengatur terkait dengan skema pelatihannya seperti apa. Ada auditor, penyedia halal, SDM syariah, juru sembelih halal, dan lain-lain. Dan tentunya dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal ini kami bekerjasama dengan kementerian atau lembaga terkait lainnya, yang tentunya ini untuk menyongsong wajib halal Oktober di tahun ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini dasar hukumnya, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat ya, ini hierarki dasar hukum mulai dari undang-undang, peraturan presiden, sampai dengan peraturan atau keputusan kepala badan. Jadi di sini ada pertama ada Undang-Undang 33 tahun 2014. Di sini tentunya yang terkait dengan jaminan produk halal, dan tentunya berbunyi ya, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib sertifikat halal, Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya pelaku usaha yang ada di Indonesia, khususnya pelaku usaha mikro kecil, yang tentunya di sini kewajiban sertifikat halal itu sudah menjadi mandatori, dan tentunya terkait hal tersebut juga perlu kami kurasi kembali, karena memang perlu dibedakan antara pelaku usaha mikro kecil maupun menengah besar ya, berdasarkan skala usaha maupun produknya ketika pengajuan sertifikat halal nanti. Nah, yang kedua ada peraturan presiden nomor 153 ya tahun 2024 tentang struktur organisasi BPJPH sendiri. Ini seperti yang saya mention sebelumnya. Jadi ini mengatur terkait dengan struktur organisasi BPJPH yang baru, yang saat
Dan ini kami sudah di bawah presiden, artinya sudah di bawah menjadi badan tersendiri, yang mana sebelumnya kami masih di bawah Kementerian Agama, dan tentunya untuk penyelenggaraan jaminan produk halal itu sendiri kami bertanggung jawab penuh pada presiden. Lalu juga ada peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Ini sebenarnya peraturan pemerintah perubahan ya atas peraturan pemerintah sebelumnya, PP 39 tahun 2021, Bapak Ibu, yang mana ini mengatur terkait dengan implementasi pemeriksaan SJPH, yang tentunya ini mengatur juga terkait dengan mekanisme penjaminan kehalalan produk yang sudah memiliki sertifikat halal, lalu juga mengatur tentunya bagi pelaku usaha pasca sudah memiliki sertifikat halal itu seperti apa, lalu juga mengatur terkait dengan kemudahan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil untuk melakukan sertifikat halal. Tentunya juga ada peraturan terkait dengan penguatan penerapan sanksi bagi pelaku usaha maupun stakeholder-stakeholder yang belum melaksanakan kewajiban sertifikat halal. Nah, untuk peraturan sanksi ini juga kami sudah terbit ya regulasinya, dan tentunya ini kami lakukan bertahap, yang tentunya ini juga kami terapkan betul, kita sesuaikan dengan skala usaha dari masing-masing pelaku usahanya, Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu juga ada peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2022. Ini tentunya terkait dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor maupun penyedia halal, yang saat ini regulasi kami masih dinamis ya. Artinya dari peraturan Menteri Agama sendiri ini masih berkembang, Bapak Ibu. Jadi ini mengatur terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelatihan penyedia halal itu sendiri, lalu bagaimana pelaksanaan pelatihan auditor maupun sertifikasi kompetensinya, yang memang saat ini untuk pelaku usaha mikro kecil, khususnya untuk pengajuan reguler itu bisa cukup menggunakan sertifikat pelatihan saja. Namun untuk pelaku usaha menengah besar itu maupun luar negeri diwajibkan sertifikat pelatihan maupun sertifikat kompetensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat juga Bapak Ibu, ada keputusan Menteri Agama nomor 944 ya. Di sini perubahan atas KMA nomor 748 tentang jenis-jenis produk yang wajib sertifikat halal. Nah, di sini nanti mungkin akan saya share juga ke panitia ya. Jadi nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu di KMA 944 itu sendiri, karena memang ada beberapa jenis produk sesuai dengan produknya apa, KBLI-nya apa, lalu memang ada produk juga yang sifatnya itu positive list, baik dari nabati yang tentunya tidak perlu sertifikat halal. Ini juga sesuai dengan KMA 1360 selanjutnya ya, tentang bahan-bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Seperti itu. Nah, untuk beberapa keputusan kepala badan lainnya, ini juga mengatur terkait dengan kurikulum pelatihan penyelia halal, pelatihan auditor halal, yang tentunya ini kami sesuaikan dengan muatan kurikulum maupun kategori dari pelatihan itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini tugas dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi tentunya ini kami merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal mulai dari peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama yang sebelumnya ya, maupun peraturan kepala badan ataupun keputusan kepala badan. Yang mana ini tentunya dengan regulasi yang saat ini dinamis Bapak Ibu, tentunya kami coba mengatur terkait dengan regulasi tersebut untuk mempermudah khususnya bagi pelaku usaha baik mikro kecil, menengah besar maupun luar negeri untuk segera sertifikat halal tentunya, karena mengingat kita mendekati wajib halal Oktober itu sendiri di tahun 2026, tahun ini per 17 Oktober, memang setelahnya akan ada penerapan sanksi Bapak Ibu ketika dari pelaku usaha tersebut memang belum mengajukan sertifikat halal. Lalu yang kedua, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari jaminan produk halal. Nah, ini tentunya termasuk sistem masuk ke ini ya, norma atau standar prosedur maupun penerapan dari sistem jaminan produk halal itu sendiri. Nah, ini salah satunya seperti yang saya mention tadi sesuai dengan KMA 944
tentang jenis-jenis produk apa saja sih yang wajib sertifikat halal, dan tentunya bahan-bahan yang tentunya tentunya ada loh ya yang memang sifatnya itu positif list dan baik dari nabati ya, tentunya ini yang paling banyak yang tentunya tidak perlu dilakukan sertifikat halal. Namun di sisi lain kewajiban sertifikat halal ini ada pun permintaan dari atau demand dari konsumen itu sendiri, ya monggo saja ketika ingin mengajukan sertifikat halal. Nah, yang ketiga, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Dan tentunya ketika BPJPH ini merupakan salah satu tugas BPJPH yang cukup krusial saya rasa. Jadi ketika ini berkaitan dengan laporan maupun aduan dari masyarakat yang tentunya dilaporkan ke Dumas kami, bahwasannya ada produk-produk atau pelaku usaha yang kiranya sudah mendapatkan sertifikat halal dan tidak menjaga betul terkait dengan konsistensi proses produk halalnya seperti apa. Yang ya kiranya itu mungkin ada campuran juga dengan bahan-bahan atau materi ataupun raw material yang sifatnya itu ada kontaminasi dengan non halal. Di sini salah satu tugas dari BPJPH tentunya untuk membekukan, mencabut sertifikat halal khususnya terkait dengan sanksi ataupun norma yang dilanggar dari usaha tersebut, seperti itu Bapak Ibu. Lalu kami juga melakukan registrasi sertifikat halal khususnya pada produk luar negeri. Nah, di sini seperti yang saya mention tadi, kami sudah MRA dengan beberapa negara ya, lebih dari 100 negara, khususnya ketika produk tersebut masuk itu perlu adanya registrasi kembali di kami. Jadi ketika sudah mendapatkan sertifikat halal luar negeri, ketika produk tersebut di ekspor atau diimpor ya ke kami, itu tetap ada registrasi kembali dari BPJPH. Lalu selanjutnya tentunya kami melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal ini bersama banyak mitra-mitra kami Bapak Ibu, baik dari kementerian atau lembaga, dinas-dinas maupun asosiasi yang memang saat ini skala usahanya cukup banyak ya. Jadi baik tidak hanya makanan minuman saja, tapi kategori barang gunaan juga cukup banyak. Lalu produk-produk rekayasa genetik, kimiawi, dan lain itu juga cukup banyak. Jadi kita terus bertahap ya melakukan sosialisasi, edukasi maupun publikasi terkait dengan jaminan produk halal ini. Tentunya kami juga melakukan akreditasi kepada lembaga pemeriksa halal, melakukan registrasi kepada auditor halal yang sudah dilatih dari LPPJPH, lalu juga kami melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Nah, pengawasan sendiri diterapkan pertama ini terkait dengan kepatuhan dari pelaku usaha terkait dengan sertifikat halal, lalu juga pengawasan yang dilakukan terkait dengan produk yang belum sertifikat halal. Yang ketiga, pengawasan dilakukan dengan produk-produk dengan keterangan tidak halal, bahwasannya produk tersebut mengandung por, flar, ataupun bahan-bahan non halal ataupun alkohol. Yang keempat, pengawasan terkait dengan penggunaan dari label halal itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kami melakukan pengawasan sendiri secara bertahap ataupun berkala, baik on-site maupun on-desk, yang saat ini kami terus laksanakan ya, khususnya di BPJPH. Kami juga melakukan pembinaan auditor halal, dan tentunya yang terakhir kami juga melakukan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Ini seperti yang saya mention tadi, kami sudah bekerja sama ya, khususnya MRA dengan beberapa negara, yang tentunya ketika produk tersebut masuk itu perlu adanya nomor registrasi dari kami, dari BPJPH. Nah, kita masuk ke skema sertifikasi halal dulu, Bapak Ibu. Jadi, ini bisa dilihat ya. Jadi, Undang-Undang 33 tahun 2014, di sini kewajiban produk bersertifikat halal yang mana berbunyi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib sertifikat halal. Nah, jadi per 17 Oktober, seperti yang saya mention tadi, untuk pelaku usaha menengah besar, baik produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, itu sudah diwajibkan sertifikat halal terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi saat itu kami ada relaksasi ya. Tadinya mau dibarengi dengan pelaku usaha mikro kecil, namun mengingat jumlah pelaku usaha mikro kecil ini cukup banyak,
namun kita berikan relaksasi dengan peraturan-peraturan yang dinamis ya, peraturan selanjutnya. Dan tentunya untuk pelaku usaha mikro kecil, dari relaksasi selama 2 tahun itu sendiri diberlakukan saat ini. Plus untuk pelaku usaha luar negeri. Dan tentunya dalam hal ini BPJPH tentunya menyusun terkait dengan kebijakan jaminan produk halal sendiri. Ini tentunya sebagai upaya mendorong pengembangan ISD halal yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi baik pasar domestik yang mana ini tentunya bisa meningkatkan ekspor di Indonesia juga, dan tentunya ke ranah global ya, ke pasar global Bapak Ibu, yang tentunya juga BPJPH tentunya mendukung pelaksanaan jaminan produk halal ini yang sudah kami sesuaikan dengan regulasi kami yang mengatur terkait dengan kemudahan untuk sertifikat halal, baik bagi pelaku usaha mikro kecil, menengah besar maupun luar negeri sesuai dengan standar layanan jaminan produk halal yang ada. Serta kami juga berkolaborasi dengan banyak stakeholder, Bapak Ibu saat ini baik dari kementerian lembaga, BUMN, BUMD, dinas maupun asosiasi pelaku usaha di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, jadi secara kondisi Bapak Ibu, jadi sertifikat halal ini merupakan kewajiban ya atau mandatori. Namun tentunya ini secara regulasi pun kami memberikan dari sertifikat halal sendiri ini tentunya memberikan rasa aman, nyaman, khususnya bagi konsumen yang mengkonsumsi ya. Namun di sisi lain, ini juga sebagai pemenuhan demand dari pelaku usaha itu sendiri. Jadi ada yang memang permintaan langsung dari konsumen, padahal produknya tidak wajib sertifikat halal. Yang tentunya secara garis besar ya, ini sertifikat halal ini bisa menambah nilai tambah sendiri, khususnya bagi brand image dari usaha tersebut, yang tentunya bisa memperluas pangsa pasar juga Bapak Ibu sampai ke kancah internasional, karena sudah banyak sekali ceritanya ya ketika produk tersebut ingin ekspor di negara ini, permintaan administrasi ataupun dokumen-dokumen, salah satunya adalah sertifikat halal, yang mana tidak hanya di negara OKI saja Bapak Ibu maupun negara ASEAN, tapi bisa juga ke Eropa sesuai dengan negara tersebut apakah ada permintaan sertifikat halal atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kita bagi dua juga, jadi sertifikat halal ini sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan tentunya dengan sertifikat halal. Nah, jadi bisa dilihat Bapak Ibu itu label ya, bukan logo. Sertifikat halal label. Label itu artinya logo yang disesuaikan ya di border plus dengan nomor ID-nya seperti itu. Jadi yang ditempel oleh pelaku usaha maupun nanti ya di masing-masing unit dapur SPPG itu adalah label yang disertakan tentunya dengan nomor ID-nya. Lalu yang kedua, keterangan tidak halal atau KTH, produk yang berasal dari non halal wajib memberikan keterangan tidak halal. Nah, ini peraturan atau regulasi yang baru saja launching, Bapak Ibu. Jadi, ketika produk tersebut memang mengandung babi atau pelaku usaha membuat produk yang raw materialnya itu mengandung babi, nah itu wajib atau kontaminasi babi ya, itu wajib menambah KTH atau keterangan tidak halal di depan resto atau di depan ininya ya tempat ya khusus yang memang di situ ditempel bahwasannya restoran tersebut mengandung babi. Nah, apabila itu mengandung alkohol ataupun mirin dan lain-lain, itu cukup menggunakan keterangan non halal seperti itu. Jadi ini regulasi yang baru-baru saja keluar. Jadi memang untuk pelaku usaha yang kiranya di situ menjual makanan, minuman atau produk yang kiranya itu mengandung babi ya khususnya atau B2 ataupun mengandung alkohol ataupun racikan raw material terkait dengan biasanya di saus dan lain-lain itu menggunakan mirin, tangciu dan lain-lain itu ya kita wajibkan untuk menggunakan keterangan tidak halal Bapak Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, jadi tidak semua produk wajib sertifikat halal. Jadi bisa dilihat ini tiga kategori produk. Pertama ini ada wajib halal, tentunya produk-produk yang wajib halal ini sesuai dengan KMA kami, KMA 748. Jadi
baik restoran kaki lima produk yang tentunya melalui proses pengolahan ini tentunya wajib sertifikat halal Bapak Ibu. Jadi kiranya di situ ada proses produksi yang ada berpotensi melalui proses pengolahan yang tentunya ini masuk ke dalam rangkaian 5 kriteria SJPH, ini wajib sertifikat halal. Lalu yang kedua, tidak wajib halal sesuai dengan KMA 1360 seperti yang saya mention tadi. Nah, ini untuk sayur-sayuran, telur, dan lain-lain, ini tidak wajib sertifikat halal. Nah, namun ada juga ketika pelaku usaha telur, sayuran, atau pemasok itu ketika ingin memasokkan industrinya, ternyata market tersebut atau market tersebut atau tempat tersebut memang diwajibkan sertifikat halal karena memang ada campuran produk daging dan lain-lain. Ya memang nggak apa-apa, ini kan di satu sisi wajib satu sisi ada kewajiban sertifikat halal. Namun kalau untuk positive list tidak perlu sertifikat halal. Namun di satu sisi ini merupakan permintaan atau demand dari market itu sendiri, ya monggo saja karena memang artinya ketika ada campuran ataupun produk yang memang ketika dicampur menjadi produk yang bisa disertifikat halal, itu ya diwajibkan di sertifikat halal saja tidak apa-apa, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, wajib memberikan keterangan mengandung bahan tidak halal. Nah, ini seperti yang saya mention tadi, dari babi, alkohol, dan lain-lain, ketika mengandung hal-hal tersebut, babi ya, itu menggunakan stiker mengandung babi, dan untuk alkohol sendiri itu ditambah non halal seperti itu. Nah, ini kita masuk ke penahapan kewajiban sertifikat halal, Bapak Ibu. Jadi ini sesuai dengan PP 42 tahun 2024 perubahan atas PP 39 sebelumnya. Jadi untuk penahapan kewajiban sertifikat halal ini, pertama untuk produk makanan dan minuman pelaku UMK tahun 2026. Nah, ini relaksasi dari sebelumnya ya. Jadi penerapan yang tadinya akan kami terapkan di tahun 2024 itu kita khususkan untuk pelaku usaha menengah besar dulu. Namun kita berikan relaksasi 2 tahun sampai dengan tahun ini. Jadi untuk pelaku usaha, untuk UMK sendiri memang berlaku di tahun ini, dan ketika belum mengindahkan, ya artinya ketika belum melaksanakan kewajiban sertifikat halal tersebut, memang BPJPH nantinya akan menerapkan sanksi khususnya bagi usaha tersebut. Lalu produk luar negeri paling lambat tahun 2026 sama Bapak Ibu tahun ini juga. Lalu pelaku usaha menengah besar yang tentunya sudah mandatori sejak 18 Oktober 2024. Jadi memang sudah pemberlakuan terlebih dahulu ya bagi pelaku usaha menengah besar, khususnya pelaku usaha UMB ini memang sudah diberlakukan lebih dahulu di tahun 2024. Nah, ini bisa dilihat di bagian kanan Bapak Ibu. Jadi ini penahapan kewajiban sertifikat halal mulai dari makanan, minuman, jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan, tambahan pangan dan penolong untuk produk makanan minuman. Nah, untuk tahun 2026-nya tidak hanya makanan minuman saja Bapak Ibu. Jadi pelaku usaha obat tradisional, kosmetik, barang gunaan, yang mana ini kami berikan sosialisasi juga khususnya untuk asosiasi-asosiasi baik dari perkumpulan obat tradisional, kosmetik, itu ada Kosmi, produk kimiawi, rekayasa genetik maupun barang gunaan. Nah, khusus untuk barang gunaan Bapak Ibu, jadi kewajiban sertifikat halal ini untuk barang gunaan artinya barang gunaan yang memang notabene ada campuran dengan hewani. Jadi misal kalau polimernya, misalkan dompet gitu ya, polimernya itu sintetis, jadi tidak ada campuran hewani, ya nggak usah sertifikat halal gitu. Namun ketika tidak bisa dibuktikan dengan bahan tersebut atau bahan dasar tersebut itu hewani, itu bisa menggunakan MSDS maupun COA. Jadi ya perlu dipastikan betul ya, jadi barang gunaan atau pelaku-pelaku usaha yang menjual barang gunaan itu raw materialnya itu apa, seperti itu. Lalu selanjutnya di tahun 2029 obat bebas terbatas, alat kesehatan, dan dilanjut 2034 dan 2039 sampai dengan produk biologi dan alat kesehatan. Dan sertifikat halal ini tren ya Bapak Ibu. Jadi 2 tahun belakangan ini kami gencar sosialisasikan bagi pelaku usaha menengah besar maupun asosiasi-asosiasi terkait ya, atau KL dinas terkait yang memang notabene untuk UMB
dan kami gencar juga 2 tahun setelahnya ini di tahun 2006 bagi pelaku usaha mikro kecil yang nantinya kami juga akan gencar baik obat bebas, obat keras, produk biologi maupun alkes, alat kesehatan dengan kelas resiko D, khususnya untuk KIE ya, komunikasi informasi edukasi maupun publikasi terkait dengan sertifikat halal. Nah, ini kewajiban pelaku usaha Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan pasal 24 ya Undang-Undang 33 tahun 2014. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu tentunya ketika pelaku usaha ingin mengajukan sertifikat halal, tentunya ini harus memberikan informasi benar, secara benar, jelas, dan jujur. Jadi baik dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, lalu proses produksinya khususnya di masing-masing unit dapur itu seperti apa, yang nantinya akan kami tuang, yang akan dituang ke dalam manual sistem jaminan produk halal. Jadi mohon diperhatikan betul produk-produknya, menu-menunya, yang tentunya ini harus terinformasi secara benar, jelas, dan jujur. Lalu yang kedua ini tentunya memisahkan lokasi tempat alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan sampai dengan penyajian antara produk halal dan tidak halal, dan tentunya semua ini harus terpisah. Jadi tidak hanya raw material saja ya. Jadi tempat lalu fasilitas produksinya itu harus terpisah. Yang artinya ketika ada bahan-bahan yang terkontaminasi dengan non halal itu harus dijauh ya, harus terpisah jauh. Dan tentunya selain itu perlu juga diperhatikan terkait dengan sanitasinya atau higienitasnya ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang tentunya yang C memiliki penyelidik halal. Nah, sebelumnya di tahun 2019-20 ya. Jadi memang saat itu belum artinya belum penyelidik halal belum diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, namun saat ini wajib memiliki penyelidik halal dan wajib mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat pelatihan ini sebagai syarat dalam pengajuan sertifikat halal Bapak Ibu saat ini. Yang terakhir tentunya ini melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Ini juga salah satu kewajiban dari pelaku usaha ketika mengajukan sertifikat halal dan sudah terbit sertifikat halal. Itu ketika ada perubahan komposisi bahan maupun alur dari proses produk halal ini wajib dilaporkan ke BPJPH Bapak Ibu, karena sertifikat halal ini berlaku seumur hidup. Jadi ketika ada perubahan komposisi bahan maupun PPH-nya ya atau proses produk halalnya ataupun SOP-nya itu wajib dilaporkan ke BPJPH, atau ketika mau ada pengembangan produk itu juga bisa dilaporkan ke BPJPH, maupun ada laporan audit internal yang saat ini kami wajibkan per 1 tahun sekali. Saat ini email dari BPJPH pun menampung ya terkait dengan laporan audit internal dari masing-masing pelaku usaha, walaupun nantinya saat ini kami sedang mengembangkan sistem yang insya Allah akan ditanam di Si Halal ya, khususnya untuk laporan audit internal dari pelaku usaha itu. Nah, selanjutnya di sini kewajiban dari pelaku usaha ketika sudah memperoleh sertifikat halal Bapak Ibu. Jadi di sini bisa dilihat ya. Jadi kewajiban dari pelaku usaha ini tentunya harus mencantumkan label terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Nah, yang di sini artinya label ya, Bapak Ibu. Jadi bukan logo, yang dicantumkan label, logo disertakan dengan nomor ID-nya. Yang kedua, tentunya menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Nah, di sini juga perlu diperhatikan betul ketika sudah memiliki sertifikat halal itu dijaga terkait dengan proses produk halalnya itu seperti apa, fasilitas sumber daya seperti apa, fasilitas produksinya seperti apa, rangkaian PPH-nya itu seperti apa, bahan baku tambahan penolong dari awal sampai akhir itu seperti apa, maupun tempat-tempat yang kiranya baik di tempat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, penyajian, itu tentunya perlu diperhatikan ketika sudah memperoleh sertifikat halal Bapak Ibu. Dan tentunya diharapkan walaupun ini kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang di regulasi kami, namun secara teknis ini bagian tugas dan fungsi dari penyelia halal yang tentunya ketika sudah
mendapatkan sertifikat pelatihan, mengajukan sertifikat halal. Ini merupakan salah satu tugas dan fungsi penyedia halal. Lalu tentunya memisahkan lokasi tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan sampai dengan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Nah, yang saya yakini di unit dapur ini pasti sudah memiliki SOP ya, Bapak Ibu, SOP yang tentunya ini berkaitan dengan fasilitas produksi, lalu sanitasi juga yang tentunya tinggal dipadu-padankan dengan proses produk halal seperti itu. Tentunya memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Sama ini juga melaporkan komposisi bahan dan atau PPH kepada BPJPH ketika ada perubahan komposisi bahan. Karena mengingat seperti yang saya mention sebelumnya, untuk sertifikat halal ini berlaku seumur hidup ya selama tidak ada perubahan komposisi bahan. Namun ketika ada perubahan komposisi bahan atau pengembangan atau penambahan menu itu wajib dilaporkan ke BPJPH Bapak Ibu seperti itu. Nah, kita masuk ke penyelia halal. Jadi, pertama penyelia halal ini orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Bapak Ibu, ini sesuai dengan amanat Undang-Undang 33 tahun 2014. Pertama, persyaratan penyelia halal ini beragama Islam, wajib. Yang kedua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Tentunya ini harus dibuktikan dengan sertifikat pelatihan penyelia dan atau sertifikat kompetensi penyelia halal. Jadi untuk pelaku usaha kecil yang cukup memiliki sertifikat pelatihan penyelia saja, namun untuk pelaku usaha menengah besar plus luar negeri ini menggunakan sertifikat pelatihan penyelia dan sertifikat kompetensi penyelia halal. Yang mana saat ini penyelia halal sudah harus wajib dilakukan pelatihan, yang mana kita memastikan betul ketika sesuai dengan tugas dan fungsi BPJPH ya ketika melakukan pengawasan nanti ke pelaku usaha, bahwasannya penyelia halal itu memang hadir betul di situ ya, artinya apa? Karena penyelia halal ini di secara hierarki ya, ini merupakan daily job yang memang harus bertanggung jawab penuh terkait dengan proses produk halalnya di masing-masing unit dapur, yang tentunya ini juga bertujuan untuk menjaga konsistensi ya, terkait dengan proses produk halal maupun end produknya seperti itu Bapak Ibu. Lalu pelaku usaha yang mengajukan pengembangan sertifikat halal wajib tentunya halal. Ini sudah tertuang di regulasi kami, paten di regulasi kami sesuai dengan PP 42 tahun 2024 yang tentunya setiap pelaku usaha ini ketika mengajukan permohonan sertifikat halal tentunya harus memiliki penyelia halal dan penyelia tersebut wajib mengikuti seperti itu. Nah, ini tugas penyelia halal Bapak Ibu jadi bisa dilihat. Pertama, tentunya penyelia halal ini mengawasi proses produk halal di lapangan ataupun di perusahaan ya. Yang mana di sini ketika penyelia halal ini mengawasi PPH ya baik dari hulu sampai dengan hilir yang tentunya diharapkan betul baik dari mungkin dari pengemasannya, dari pendistribusiannya, dari bagian pengolahannya, di rangkaian proses produksinya di masing-masing unit dapur, penyelia halal ini bertugas mengawasi PPH-nya ya, ataupun menempatkan titik kritis terkait dengan kehalalan di masing-masing uh, unit atau unit rangkaian proses produk halalnya. Lalu tentunya di sini juga menentukan tindak perbaikan dan pencegahan di setiap posnya, Bapak Ibu, lalu mengkoordinasikan proses produk halalnya ini seperti apa, yang tentunya ketika mengkoordinasikan PPH ini perlu juga ya, artinya di rangkaian PPH ini perlu penyelia halal bersikap proaktif di masing-masing unit yang memang memungkinkan di seluruh rangkaian PPH itu sudah dipastikan konsisten terkait dengan proses produk halalnya. Karena memang nantinya ketika mengajukan sertifikat halal akan dituang ke dalam manual sistem jaminan produk halal yang tentunya ketika sudah dituang tulis gitu ya dalam manual SCPH itu akan ada auditor yang akan melaksanakan pemeriksaan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya bahan baku, semuanya itu akan diperiksa. Nah, selanjutnya untuk pelaku usaha mikro kecil kurang lebih sama mengawasi PPH, menentukan tindak perbaikan pencegahan, mengkoordinasikan PPH, mendampingi
PPH saat verifikasi. Jadi kalau tadi yang pertama ini pengajuan reguler, yang kedua ini pengajuan self declare Bapak Ibu. Yang membedakan adalah kalau pengajuan reguler sendiri ada di lembaga pemeriksaan halal dan harus mendampingi auditor halal. Nah, kalau untuk pengajuan self declare sendiri memang ada di lembaga LP3H, lembaga pendampingan proses produk halal, dan tentunya harus mendampingi pendamping PPH. Jadi saat melakukan verifikasi atau pernyataan kehalalan seperti itu. Nah, ini tanggung jawab penyelia halal. Jadi pertama menerapkan SJPH, lalu menyusun rencana PPH, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH baik di seluruh alur produksinya ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan betul ketika menerapkan atau menyusun rencana dari proses produk halal itu sendiri Bapak Ibu. Jadi tentunya kita harus memperhatikan betul ya tepat baik dari pengolahannya itu seperti apa, lalu penyimpanan dari bahan bakunya itu seperti apa, lalu pengemasannya itu seperti apa, pendistribusiannya seperti apa, sampai dengan penyajian di end produknya itu seperti apa. Lalu mengusulkan penghentian produk, uh, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH itu sama seperti yang saya mention. Lalu mengusulkan pergantian bahan, ini juga perlu diperhatikan betul ya, bahan baku, bahan tambahan, bahan tolong. Lalu mengusulkan penghentian produksi jika tidak memenuhi ketentuan PPH. Ini juga ketika ada kontaminasi ataupun tidak memenuhi ketentuan terkait dengan proses produk halal. Ini juga tugas salah satu tanggung jawab penyelia halal untuk menghentikan produksinya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat halal, itu wajib paten dipegang betul untuk menjaga konsistensi proses produk halalnya. Seperti itu. Membuat laporan pengawasan PPH ini dilakukan secara berkala. Ini melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan saat auditor halal hadir. Ini tentunya pemeriksaan bahan sampel baik bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong maupun raw material lainnya yang nantinya akan menjadi end product ya, yang nantinya akan menjadi beberapa spesifik menu yang mana tentunya ini juga perlu diperhatikan SOP rangkaian proses produk halalnya yang nantinya akan dituang ke dalam manual sistem jaminan produk halal. Ini nanti akan ada auditor halal dari lembaga pemeriksa halal yang akan memeriksa Bapak Ibu. Jadi mohon didampingi betul oleh penyelia halal yang tentunya harus menunjukkan bukti dan memberikan keterangan benar selama pemeriksaan oleh auditor halal. Jadi ketika bahan tersebut sudah dimasukkan dituang ke dalam SJPH, ya harapannya itu ketika ada pergantian bahan dilaporkan ke BPJPH dan tidak ada bahan yang ditutup-tutupi gitu ya. Artinya prinsip dari ketentuan bahan sendiri itu harus terbuka, yang mana ketika melaksanakan pemeriksaan audit halal itu tentunya akan lebih cepat ya. Terusnya ketika akan memperoleh sertifikat halal itu akan terbit juga berpengaruh, akan lebih cepat Bapak Ibu. Nah, dalam pelaku usaha merupakan pelaku usaha mikro kecil, penyelih halal bertanggung jawab. Nah, ini untuk pelaku usaha dengan kategori self declare, menerapkan SJPH, menyiapkan bahan PPH, menunjukkan bukti serta memberikan keterangan selama verbal, dan tentunya melakukan pembinaan JPH. Jadi sama kurang lebih, namun untuk beberapa titik kritis lebih kritis auditor ya tentunya karena memang untuk reguler sendiri dengan bahan-bahan yang sifatnya itu lebih high risk, dan kalau untuk reguler sendiri ini bahan-bahannya lebih low risk ya Bapak Ibu. Namun kurang lebih untuk penerapan SJPH maupun pemeriksaan terkait dengan PPH-nya itu sama, maupun penerapan sistem jaminan produk halal itu sama, jadi tidak ada perbedaan. Yang mana untuk SLA atau SOP-nya nanti akan saya terangkan selanjutnya, itu agak lebih cepat self declare ya seperti itu. Nah, selanjutnya ini penyelia halal. Jadi di sini pimpinan pelaku usaha menyampaikan melakukan penyelia halal kepada BPJPH dengan melampirkan. Jadi ini penyelia halal yang tentunya ditetapkan oleh pelaku usaha, salinan KTP Bapak Ibu bagi penyelia halal yang berdomisili di Indonesia. Jadi tentunya untuk KTP sendiri atau NIK ya,
itu satu-satunya unique code atau kode unik yang terintegrasi dengan BPJPH, dengan kami. Jadi mohon izin Bapak Ibu, jadi untuk pelampiran NIK nanti baik saat pelatihan ini ya maupun saat pengajuan sertifikat halal, itu tidak boleh salah satu digit saja, karena salah satu digit saja itu tidak bisa terintegrasi dengan sistem kami. Jadi mohon diperhatikan betul saat pengajuan sertifikat halal nanti, diperhatikan betul NIK-nya, dimasukkan betul beserta daftar riwayat hidup yang tentunya dilampirkan juga sertifikat pelatihannya itu harus sesuai ya. Jadi kalau tidak itu secara otomatis akan tertolak dengan sistem kami kalau beda digit saja ya. Lalu salinan paspor, izin tinggal tetap, kartu identitas lainnya khususnya bagi pelaku usaha luar negeri karena memang peserta pelatihan penyelia halal ini cukup banyak dari luar negeri yang tentunya identitasnya juga kami sesuaikan dengan negara tersebut. Lalu DRH atau daftar riwayat hidup, tentunya sertifikat pelatihan penyelia halal maupun kompetensi ini diperlakukan untuk pelaku usaha menengah besar keduanya. Untuk UMK sendiri memang cukup menggunakan sertifikat pelatihan penyelia saja maupun salinan keputusan penetapan penyelia halal yang kami peruntukkan untuk pelaku usaha self declare, pelaku usaha mikro kecil. Jadi tidak diwajib self declare ya dengan apa pelaku usaha dengan kategori atau skema self declare ini tidak diwajibkan pelatihan, namun kami siapkan SK penetapan penyelia halalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini pelatihan penyelesaian halal pernah dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi maupun lembaga yang sudah terakreditasi dengan kami, sudah bekerja sama dengan BPJPH. Yang tentunya untuk kategori pelatihan penyelesaian halal sendiri ada 3, Bapak Ibu. Jadi untuk mikro kecil, lalu ada UMK reguler, menengah besar atau reguler yang ini kita sesuaikan dengan muatan kurikulum. Nah, ini skema sertifikasi halal, jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bagi menjadi 2, ada reguler dan self declare Bapak Ibu. Jadi kalau untuk skema atau pengajuan reguler sendiri, ini pemeriksaan atau pengujiannya melalui lembaga pemeriksa halal atau LPH Bapak Ibu. Jadi di sini ada 3 aktor peran atau 3 aktor besar yang berpengaruh ya, khususnya terkait dengan pengajuan reguler sendiri. Itu pertama ada BPJPH, lalu yang kedua ada LPH, yang ketiga ada MUI. Dan tentunya ketika Bapak Ibu melakukan pengajuan sertifikat halal, ini khususnya dengan skala usaha ini bisa semuanya, menengah, besar, kecil, mikro, itu bisa melalui skema reguler. Nah, untuk produknya itu bisa barang maupun jasa, aktor pemeriksaannya itu auditor halal dan LPH, dan penetapan halalnya itu Komisi Fatwa, MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal. Dan untuk SLA-nya sendiri atau SOP-nya sendiri selama 21 hari. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa coba ya di web kami, di web Si Halal, itu bisa buka iseng-iseng gitu ya, bisa dibuka, bisa dilihat, dan bisa create account, nanti pilih di bpjph.halal.id, itu bisa pilih create account, pilih pelaku usaha, dan ada beberapa dokumen yang nantinya mungkin Bapak Ibu bisa download di situ, dan sifatnya template ya, mulai dari surat permohonannya, surat permohonan sertifikat halalnya, lalu aspek legal NIB-nya, lalu yang tentunya sesuai dengan skala usaha di masing-masing unit dapur, lalu salinan KTP, lalu daftar lampiran sertifikat pelatihan penyelia halalnya, lalu beberapa manual SJPH yang memang itu kami siapkan. Nah, tentunya ketika sudah sudah dilengkapi dokumen tersebut, selanjutnya BPJPH akan memverifikasi dokumen yang nantinya insya Allah akan dihitung ya berapa biayanya, berapa pengajuannya, yang nantinya invoice itu akan terbit. Itu biayanya sebenarnya untuk pendaftaran itu 650.000, namun belum termasuk biaya pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal Bapak Ibu. Jadi setelah kami terima pendaftarannya, kita ajukan ke lembaga pemeriksa halal. Setelahnya akan diperiksa dan auditor didatangkan ke pelaku usaha, invoice terbit dibayarkan ya
lalu auditor hadir ke pelaku usaha, terbit STTD, dan selanjutnya begitu sudah mulai hari ke-18 SLA itu masuk ke Komisi Fatwa untuk penetapan fatwa kehalalan dari produk tersebut, dan setelahnya bisa masuk ke BPJPH, artinya untuk download dalam bentuk elektronik sertifikat. Nah, jadi kurang lebih SLA-nya sendiri selama 21 hari kerja. Nah, nantinya dari akun tersebut, dari akun yang Bapak Ibu buat, bisa di-download dalam bentuk elektronik sertifikat. Nah, lalu yang kedua self declare ini kurang lebih sama, jadi mikro kecil, namun skala usahanya ini mikro kecil, kategorinya ini hanya makanan minuman sesuai dengan keputusan Kepala BPJPH. Aktor pemeriksaannya ini LP3H, kalau tadi untuk reguler sendiri LPH ya, baik pratama maupun utama. Kalau ini LP3H karena memang untuk produksi ini sifatnya low risk. Lalu penetapan kehalalannya Komite Fatwa Produk Halal, dan durasinya itu lebih singkat, 12 hari kerja Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat akses pengajuan sertifikasi halal selanjutnya. Jadi untuk akses pengajuan sertifikat halal sendiri bisa Bapak Ibu lihat ya, atau Bapak Ibu coba gitu, dicek di website di ptsp.halal.go.id. Ini bisa menggunakan aplikasi mobile, dan tentunya segala browser bisa, Mozilla Firefox dan lain-lain. Dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi di UI kiri kanan itu bisa, di UI kiri saya itu bisa dilihat, klik daftar di sini, dan nanti bisa diklik, pilih kategori pelaku usaha, bisa dilihat surat permohonannya, nanti bisa dilihat manual SCPH-nya seperti apa, jadi nanti mungkin bisa Bapak Ibu coba ya, jadi iseng-iseng aja gitu bikin create account. Nah, selanjutnya di sini beberapa dokumen ya terkait dengan pengadaan sertifikasi halal khususnya yang reguler. Jadi mulai dari surat permohonan, jadi ini template bisa diunduh Bapak Ibu. Jadi tentunya sebelum mendaftar, pastikan pelaku usaha memiliki email dan tentunya NIB. Ini saya mengingatkan kembali ya, sudah memiliki email dan NIB yang tentunya ini terintegrasi dengan PSS. Lalu pelaku usaha membuat akun, kemudian mengajukan permohonan sertifikat halal dan mengunggah dokumen pernyataan melalui ptsp.halal.id. Nah, ini mulai dari surat permohonan ini nanti diunggah Bapak Ibu, lalu formulir pendaftaran jasa penunjang itu di skip dulu aja, lalu aspek legal ini NIB itu wajib. Lalu yang keempat, dokumen penyelia halal, penetapan penyelia halal, salinan KTP, DRH, ini wajib. Tentunya ini dibuktikan dengan Bapak Ibu mengikuti pelatihan, lulus dan terbit sertifikat pelatihan yang nantinya akan diupload atau dilampirkan dalam pengajuan sertifikat halal. Lalu yang kelima, nama produk, matriks bahan produk, dan daftar bahan. Dan tentunya di sini ketika Bapak Ibu sudah merangkum baik dari PPH maupun manual SJPH-nya, ini BPJPH akan memverifikasi kelengkapan dari dokumen Bapak Ibu. Setelahnya lembaga pemeriksa halal yang Bapak Ibu tunjuk itu akan menghitung ya, menetapkan biaya yang akan dikeluarkan itu berapa. Ini di luar biaya pendaftaran ya sebesar 450, namun itu di LPH sendiri memang ada biaya akomodasi dari auditor, biaya mendesnya, perhitungan per menu yang diajukan itu berapa, itu memang ada biaya tersendiri. Lalu setelahnya akan akan mengeluarkan invoice ya, menghitung dan mengisikan biaya terkait dengan pemeriksaan isi halal. Lalu setelahnya pelaku usaha membayarkan invoice tersebut melalui VA atau virtual account, dan BPJPH verifikasi pembayaran, LPH menerima untuk segera mengirimkan auditor ya yang akan mengecek terkait dengan kehalalan dari pelaku usaha maupun bahan baku, bahan tambahan dan penolong yang sudah dituang ke dalam manual SJPH, sudah dituang dalam dokumen pendaftaran tadi. Lalu setelahnya melakukan pemeriksaan, masuk ke Komisi Fatwa untuk penetapan kehalalan fatwa, dan setelahnya BPJPH menerbitkan sertifikat dalam bentuk elektronik sertifikat yang bisa diunduh di masing-masing akun Bapak gitu. Jadi iseng-iseng buat akun itu nggak apa-apa Bapak Ibu.
nanti sambil dipelajari manual SJPH-nya itu seperti apa. Dan untuk SLA-nya sendiri reguler itu kurang lebih 21 hari. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal, sudah dilakukan pembayaran, sudah dihitung mendesnya berapa, jenis produknya itu apa, KBLI-nya itu apa, sudah masuk ke kami verifikasi dokumen, invoice keluar dibayarkan, lalu LPH hadir, LPH menunjuk auditor untuk hadir, itu harapan kami Bapak Ibu sebagai penyelia halal mendampingi betul auditor halal ya dari awal sampai dengan akhir. Karena pemeriksaannya itu ya cukup lama ya, karena memang banyak sekali yang akan diperiksa, yang akan dituang ke dalam manual SJPH, yang tentunya ini berkaitan dengan Bapak Ibu menjaga konsistensi betul terkait dengan proses produk halalnya di masing-masing unit dapur itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat ini sertifikat halal ya. Jadi BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk melalui oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal. Nah, yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, jadi sertifikat halal ini berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Jadi untuk sertifikat halal ini berlaku seumur hidup selama tidak ada proses atau tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halalnya di masing-masing unit dapur, Bapak Ibu. Ketika ada penambahan atau pengembangan menu, ya wajib diajukan lagi. Seperti itu. Namun masuk ke pengembangan produk seperti itu. Nah, sertifikat halal berbentuk digital yang tentunya ini dalam bentuk e-sertifikat nanti bisa di-download dalam bentuk elektronik sertifikat, Bapak Ibu bisa bisa di-download, dicetak, ditempel di masing-masing usaha atau di masing-masing unit dapurnya. Nah, sertifikat halal ini yang diterbitkan berlaku untuk satu jenis produk yang tentunya jenis produk itu harus sesuai dengan KMA kami yang seperti yang saya mention sebelumnya ya. Selain produk makanan minuman, jadi ada KMA terkait dengan 9 tadi seperti yang saya mention di awal. Nah, selanjutnya penggunaan label halal, Bapak Ibu. Jadi penggunaan label halal sendiri mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya dengan label halal sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat jadi label halal yang ditetapkan MUI masih dapat digunakan 5 tahun terhitung sejak peraturan pemerintah itu diundangkan. Jadi kalau 2021 artinya 5 tahun dari 2021 itu tahun ini masih berlaku Bapak Ibu. Namun ini perlu digarisbawahi ya. Jadi produk yang telah mendapatkan sertifikat halal per 1 Maret 2022 wajib bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk bersamaan dengan nomor sertifikat halal. Jadi kalau memang belum ada label sama sekali, baru awal pengajuan itu wajib menggunakan label halal Indonesia. Produk yang mendapat sertifikat halal BPJPH sebelum 1 Maret, maka kewajiban dari pelaku usaha tersebut jika belum membuat kemasan, jadi kalau ini untuk pengajuan pertama gitu ya, belum ada kemasan, belum ada packagingnya, itu wajib menggunakan label halal Indonesia. Namun kalau udah ada kemasannya, jadi menggunakan labelnya masih yang lama, itu habisin dulu aja, nggak apa-apa stok kemasan yang lama. Lalu ketika untuk stok yang baru, packaging yang baru, produk yang baru itu bisa menggunakan label halal Indonesia yang baru yang disertakan dengan nomor ID-nya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, di sini pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Label halal sendiri itu terdiri dari logo dan nomor sertifikat ya atau nomor registrasi. Jadi tidak hanya logonya saja, namun disertakan dengan nomor ID-nya. Nah, ini logo ya Bapak Ibu. Jadi saya mau menjelaskan terkait dengan logo dan label karena banyak sekali sekarang yang mana pelaku usaha itu kok hanya menempel logonya saja, kok tidak ada nomor ID-nya, karena memang nomor ID itu sangat penting Bapak Ibu karena itu bisa kita trace bahwasannya pelaku usaha tersebut sudah mendaftarkan produk apa saja sih, sudah mendaftarkan menu-menu apa saja sih ketika sudah diajukan sertifikat halal. Jadi masyarakat pun atau konsumen ya itu lebih kritis bahwasannya ketika hadir makan di satu tempat gitu ya,
itu bisa mengetrace dari nomor ID tersebut. Nah, untuk penggunaan label halal, logo halal sendiri, ini logo ya, saya akan jelaskan perbedaan logo dan label. Jadi untuk logo sendiri itu ungu warna utama logo halal Indonesia yang tentunya diaplikasikan pada media publikasi. Jadi contohnya itu bisa digunakan untuk media promosi di event-event terkait dengan jaminan produk halal, booth bisa, merchandise, umbul-umbul itu bisa digunakan kalau untuk logo ini. Nah, untuk jenis huruf label halal Indonesia itu road fat, baik logo maupun label itu road fat. Warna hitam atau warna putih digunakan apabila tidak memungkinkan menggunakan warna utama. Jadi kalau backgroundnya itu mengabur atau kejelasan logo atau warnanya itu terbatas bisa menggunakan warna hitam maupun putih. Nah, ini untuk acara media publikasi atau promosi booth atau expo ya terkait dengan uh, sertifikasi halal maupun penyelenggaraan jaminan produk halal ini penggunaan logo sah-sah saja. Namun tetap artinya kalau dari pihak Umat perlu ada kerjasama juga dengan BPJPH. Namun penggunaan logo ini ya nggak masalah ya. Artinya kalau untuk media promosi, booth dan lain-lain itu masih bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini yang kedua label ya. Jadi ini perbedaan logo dan label sendiri. Nah, label sendiri memang untuk mulai dari border, terus logonya, plus dengan nomor ID-nya itu harus lengkap Bapak Ibu. Jadi untuk labelnya sendiri vertikal, label halal rangkaian logo halal Indonesia yang tentunya disertai dengan nomor sertifikat halal. Penulisan nomor sertifikat halal di bawah logo type halal Indonesia artinya tidak boleh di kanan, di kiri, di atas atau di luar border, harus di bawah dari logo halal Indonesia. Warna label halal ini ungu, hitam maupun putih ya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada warna lain dan tentunya ini disesuaikan dengan produk pada kemasan. Jadi warna background ini perlu disesuaikan dengan warna atau corak ataupun di kemasan ya, kemasan produk. Jadi kalau warnanya kemasannya itu dominan hitam bisa menggunakan warna putih. Gitu ya. Karena warna putih bisa menggunakan label halal warna ungu. Ya disesuaikan dengan dominan dari packagingnya. Namun untuk ukuran sendiri Bapak Ibu ini yang sering banyak kami temukan saat melakukan pengawasan maupun pembinaan di lapangan itu untuk penggunaan label sendiri itu diharapkan cukup terlihat oleh konsumen gitu ya. Artinya ketika sudah mengajukan sertifikat halal, ketika ditempel di brand pada produk tertentu itu labelnya itu tidak kecil sekali gitu ya. Ketika konsumen ataupun masyarakat ingin melihat ataupun membeli gitu ketika melihat nomor ID-nya kok terlalu kecil sampai tidak bisa dibaca. Jadi harapan kami ketika nanti sudah terbit gitu ya sertifikat halal, sudah mendapatkan sudah ada nomor ID-nya, sudah ada labelnya, di-download oleh Bapak Ibu. Kalau dari memang dari unit dapur dari SPPK itu ditempel yang cukup terlihat gitu ya di masing-masing unit dapurnya, terlihat logonya, terlihat nomor ID-nya, besar labelnya tentunya bisa terlihat oleh konsumen gitu ya. Nah, selanjutnya ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk pencantuman label halal sendiri ini bisa dilihat pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang tentunya sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi pencantuman label halal ini wajib sesuai dengan Undang-Undang 33 tahun 2014 dicantumkan pada kemasan produk pada bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Ini seperti yang saya mention sebelumnya, jadi tidak kecil sekali Bapak Ibu, namun cukup terlihat saja jadi bisa dilihat oleh konsumen label halalnya beserta dengan nomor ID-nya agar bisa di-trace juga karena masyarakat saat ini sudah mulai kritis Bapak Ibu terkait dengan sertifikat halal. Lalu label halal harus mudah dilihat, dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dirusak sesuai dengan peraturan undang-undang. Artinya ketika sudah Bapak Ibu download, sudah Bapak Ibu tempel baik di packaging ataupun di masing-masing unit dapur ataupun di bagian menu ataupun di bagian yang kiranya itu gampang terlihat ya oleh konsumen ataupun masyarakat itu perlu dengan bahan atau material yang cukup baik ya, artinya cukup kuat yang artinya itu juga selain mudah dibaca ataupun dilihat ini juga tidak mudah rusak, tidak mudah gampang rusak. Yang kedua, pengecualian pencantuman label halal.
produk yang kemasannya itu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan tidak halal itu masuk ke pengecualian. Lalu produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dengan dalam jumlah kecil itu juga termasuk pengecualian Bapak Ibu. Lalu produk yang dijual dalam bentuk curah ataupun ecer itu pencantuman itu termasuk pengecualian dalam pencantuman label halal. Jadi kalau produknya itu masih eceran itu juga tidak bisa dicantumkan label halal itu masuk dalam pengecualian. Namun tidak menggugurkan si pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal dan memperbaiki unit produknya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, jadi ini website dari BPJPH. Jadi bisa dilihat di bpjph.halal.go.id. Di sini ada informasi ya terkait dengan alur pendaftaran sertifikat halal itu seperti apa, lalu data sebaran dari LP3H khususnya untuk pengajuan self declare itu seperti apa, lalu data LPH khususnya untuk pengajuan reguler itu seperti apa. Jadi sebaran atau titiknya di provinsi mana saja yang terdekat dengan Bapak Ibu itu bisa dilihat di sini maupun beberapa informasi terkait dengan kewajiban sertifikat halal lainnya maupun regulasi kami juga kami tuang ya kami publish ya insya Allah Bapak Ibu juga bisa download dan bisa di follow juga ada Instagram kami di halal.indonesia. Di sini juga kita publish semua terkait dengan kegiatan dari Badan Negara Jaminan Produk Halal maupun seluruh informasi terkait dengan wajib halal Oktober ini Bapak Ibu maupun informasi yang sifatnya itu bersifat edukasi ya terkait dengan manfaat dari sertifikat halal seperti apa, lalu juga ada terkait dengan alur pendaftaran sertifikat halal seperti apa, maupun beberapa regulasi kami ya, regulasi atau perkembangan regulasi yang paling update. Itu biasanya kami sampaikan melalui Instagram kami, Bapak Ibu. Dan untuk WA-nya 0811 80 10 3146 nanti bisa mungkin ketika ada call center atau layanan sertifikat halal bisa Bapak Ibu WA. Ini aktif 24 jam di email kami bpjph.halal.co.id dan di kolom bisa tuh Bapak Ibu. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Rama ya untuk tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Nanda Satrio atas paparan materinya terkait regulasi, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali yang belum absen, silahkan absen karena waktu kita nanti berakhir 10.15 itu sudah tutup otomatis ya. Ingatkan kembali Bapak Ibu mungkin yang baru ngeh ya, silahkan absen terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu kita mulai sesi kedua yaitu tanya jawab atau diskusi langsung dengan Pak Nanda Satrio. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Oh sudah ada satu orang ya. Yang lain silakan raise hand ya. Atau boleh juga dicatat di kolom chat nanti akan saya bacakan. Pak Fauzi Ahmadi silakan Pak. Tidak terdengar suaranya Pak. Masih tidak terdengar Pak, mohon maaf. Halo. Ya, itu sudah. Masih belum Pak. Mungkin langsung ke device Pak atau ke laptopnya mungkin Pak. Maksudnya buka mikrofonnya dibuka saja. Silakan Pak. Halo, apakah terdengar dengan jelas? Nah, sudah terdengar Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Rahma, Pak Nanda atas pencerahannya. Saya ingin menanyakan, yang pertama adalah apa bedanya sertifikat pelatihan penyelia halal dengan sertifikat kompetensi. Ya. Itu bedanya apa? Kemudian peruntukannya untuk apa? Kemudian yang kedua, sertifikat penyelia halal kompetensi maupun pelatihan itu berlaku
melekat ke perseorangan yang mengikuti pelatihan itu, atau melekat ke apa namanya, sarananya atau pelaku usahanya. Jadi melekatnya di mana. Kemudian yang ketiga itu sertifikat eh, halal tersebut itu tadi dijelaskan berlaku untuk satu jenis produk. Nah, ini maksudnya satu jenis produk itu misalnya katakanlah keripik ya. Nah, kemudian misalnya kalau dalam satu pelaku usaha itu ada keripiknya macam-macam varian ya, ada varian pedas, ada varian keju, ada varian coklat. Itu apakah tetap nomornya satu ataukah menjadi beberapa mengikuti varian yang ada. Kemudian yang keempat, bedanya Komite Fatwa MUI dengan Komite Fatwa Produk Halal itu apa? Kemudian yang terakhir Pak, ada 5. Jadi kesimpulannya itu sertifikasi halal ini wajib hukumnya, mandatori bagi semua produk dan jasa, ataukah ada pengecualian? Maksudnya jadi kalau ada pengecualian, tadi kan memang ada pengecualian seperti sayuran, buah, dan sebagainya. Berarti apakah dikatakan sebagai bahwa sertifikasi halal itu belum mandatori ke semua produk dan jasa? Terima kasih. 5 hal itu. Mohon maaf banyak-banyak nih. Terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak Fauzi. ya, makasih Pak Fauzi. Saya nggak apa-apa Pak, banyak, malah malah seneng Pak, ditanya banyak. Gini Pak Fauzi, jadi mudah-mudahan ini bisa tercerahkan ya. Jadi yang Iya. pertama, untuk sertifikat pelatihan penyelia halal sendiri dan sertifikasi kompetensi memang peruntukannya beda Pak. Ini mungkin menjawab langsung pertanyaan pertama dan yang kedua ya. Jadi Iya. untuk sertifikat pelatihan penyelia halal sendiri memang diwajibkan saat ini untuk pengajuan sertifikasi halal memiliki penyelia halal, terutama pelaku usahanya, dan penyelia halalnya itu wajib mengikuti pelatihan penyelia halal di LPP JPH, salah satunya yang sudah terakreditasi adalah Halal Institute. Dan selanjutnya ketika sudah mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal, ini wajib mengikuti pelatihan uji kompetensi, sertifikat kompetensi. Namun untuk sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi sendiri, ini diberlakukan untuk pelaku usaha menengah besar dan luar negeri, Pak Fauzi. Jadi ini untuk skala usaha menengah besar dan luar negeri menggunakan 2 sertifikat pelatihan dan Serkom atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Dan untuk Serkom sendiri memang dilaksanakan oleh LSP atau lembaga sertifikasi profesi ya, yang tentunya sesuai dengan lisensi dari BNSP Pak Fauzi, seperti itu. Dan untuk peruntukannya sendiri, sertifikat pelatihan penyelia halal ini untuk pelaku usaha dengan skala usaha mikro kecil, dan untuk pelaku usaha menengah besar maupun luar negeri itu plus sertifikat kompetensi. Seperti itu Pak Fauzi. Nah, yang ketiga apa tadi Pak? Mohon maaf tadi saya Melekat pertanyaan yang kemana, ketiga. Pak? Melekat kemana tadi? Iya, untuk kalau melekatnya itu melekat ke penyelia halalnya Pak. Namun saat pengajuan sertifikat halal itu melekat ke sistem kami. Jadi ketika Pak Fauzi sudah mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat pelatihan penyelia halal, diajukan ke BPJPH untuk usahanya, itu yang terintegrasi dengan kami adalah NIK penyelia halal dari Pak Fauzi, sebagai penyelianya ya Pak Fauzi ya. Artinya melekat personal ke Pak Fauzi. Ketika Pak Fauzi berhenti menjadi penyelia halal pada usaha tersebut, tetap NIK-nya melekat ke Pak Fauzi, namun perlu diajukan surat permohonan ke BPJPH bahwasannya pemberhentian atau pemberlakuan pemindahan penyelia halal dari usaha yang sebelumnya itu disampaikan ke BPJPH, yang nantinya integrasi NIK dari Pak Fauzi akan akan dimutakhirkan lah. Seperti itu Pak. Jadi misalnya kalau seseorang telah mendapatkan sertifikat penyelia halal ya, kemudian dia pindah ke perusahaan misalnya, kemudian perusahaan baru itu belum mendapatkan halal, itu tidak perlu mengikuti pelatihan halal lagi, penyelia halal lagi, tapi langsung ya, atau begitu.
Betul, Pak. Cuma gini, Pak, jadi catatannya gini, walaupun tidak mengikuti pelatihan lagi, artinya kita kan sedang ini ya, membahas beberapa regulasi terkait dengan penyelia halal. Bahwasannya setelah kami, ini mungkin FYI ya, Bapak Ibu ya. Jadi penyelia halal mungkin kedepannya akan dibatasi menjadi 10 pelaku usaha, artinya di masing-masing outlet tersebut ataupun di usaha yang kiranya ada fasilitas produksinya itu wajib ada penyelia halal. Namun tadi seperti pertanyaan Pak Fauzi, ketika ganti gitu ya penyelia halalnya ganti dari perusahaan A ke perusahaan B, nah itu tidak perlu dilakukan pelatihan lagi. Namun untuk data penyelia halal di perusahaan sebelumnya itu wajib kita mutakhirkan dan diajukan kembali untuk penyelia halal yang baru. Namun karena penyelia halal ini sifatnya itu daily ya, yang artinya harus menunggu betul di fasilitas produksinya dan menjaga betul terkait dengan konsistensi proses produk halal seperti apa, itu tetap diajukan kembali, Pak. Jadi untuk penyelia halal di perusahaan selanjutnya atas nama Bapak itu diajukan kembali, yang mudah-mudahan itu NIK-nya sudah terintegrasi juga dengan kami. Namun mengingatkan kembali jangan sampai salah digit ya Pak ya nanti ketika menyentuh Pak Fauzi. Kalau bedanya kompeten dengan cuma sertifikat pelatihan gimana, Pak? Iya, kalau untuk kompetensi sendiri memang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kompetensi sendiri itu pelatihannya ada di lembaga sertifikasi profesi Pak Fauzi. Namun untuk tentunya kalau sertifikat pelatihan sendiri seperti yang saat ini Pak Fauzi ikuti di LPPJPH Institute, dan tentunya kalau yang untuk kompetensi sendiri peruntukannya untuk menengah besar Pak maupun luar negeri, plus dengan sertifikat pelatihan penyelia halal yang saat ini Bapak Fauzi ikuti. Seperti itu Pak. Kemudian tadi yang bedanya komite fatwa MUI dengan komite fatwa produk Oh halal. iya, kalau untuk MUI untuk komisi fatwa dan komite fatwa sendiri, memang komisi fatwa sendiri itu bisa untuk penetapan kehalalannya itu untuk skema reguler. Namun untuk self declare sendiri itu memang dikhususkan komite fatwa, Pak. Seperti itu. Jadi kalau komisi fatwa sendiri terkait dengan penetapan kehalalan produknya itu memang diperuntukkan untuk skema reguler. Jadi skema yang bahan dasarnya itu sudah sifatnya itu high risk ya. Jadi memang berpotensi situ ada proses pengolahan yang kiranya itu cukup besar Pak Fauzi. Seperti itu. Kemudian untuk produk tadi Iya. satu produk satu sertifikat itu untuk satu jenis produk. jenis produk. Iya, jadi Beda. sebenarnya seperti contohnya kalau self declare sendiri maksimal 30 jenis produk itu bisa satu sertifikat Pak Fauzi. Namun saran saya ketika nanti SPPG atau masing-masing unit dapur ini mengajukan sertifikat halal, itu pengajuan menunya langsung dilampirkan semuanya saja, Pak. Jadi termasuk menu-menu yang sifatnya mungkin untuk anak-anak ya itu seasonal, itu bisa langsung diajukan gitu. Seperti itu, Pak. Jadi untuk jenis produk, untuk seluruh menu itu bisa langsung sekali pengajuan seperti itu. Jadi nanti akan BPJPH hitung dia masuk ke berapa menu, dihitung lagi berapa masuk ke berapa main days. Nanti setelahnya baru masuk ke lembaga pemeriksa halal untuk perhitungan biaya selanjutnya. Seperti itu Pak Fauzi. Oke, baik, terima kasih Pak Nanda. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Mungkin pertanyaannya itu hampir sama ya Pak ya dari Ibu Dwi dan juga Bu Nafiatul. Mungkin ada missing di satu sertifikat dengan satu jenis untuk satu jenis produk saja Pak. Nah mungkin ini dipikir mungkin satu menu itu satu jenis gitu Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak untuk satu sertifikat itu hanya berlaku untuk satu jenis produk itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau mengingat jenis produk Bapak Ibu, jadi untuk sertifikat halal ini, untuk lampiran produknya itu bisa banyak Bapak Ibu, seperti itu. Namun yang perlu saya tekankan lagi, baik jenis produk maupun menu, ini bisa dilakukan sekali pengajuan termasuk menu-menu yang sifatnya itu seasonal, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaan Bu Dwi Nina dan Bu Nafiatul itu mungkin sudah terjawab ya Bu ya, bahwa
satu jenis pengajuan itu untuk satu sertifikat halal. Artinya kalau SPPG itu ada menunya 50, jadi itu namanya satu jenis pengajuan. Jenis pengajuan itu mungkin kalau di KMA itu penyediaan makanan minuman dengan pengolahan begitu ya Pak Ananda ya. Betul, betul. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Siti Rahmatia. Izin bertanya Pak, di slide 8 tentang penahapan kewajiban sertifikat halal di poin jasa dan hasil penyembelihan. Bagaimana jika sebagai penyembelih halal itu apa? Sebagai penyembelih halal dapat mengetahui hasil penyembelihan tersebut sudah bersertifikat halal atau tidak? Karena biasanya yang mengantarkan bahan seperti hasil penyembelihan daging, ayam dan sebagainya itu langsung diantarkan oleh supplier ke SPPG. Bagaimana cara mengetahui bahan itu sudah bersertifikat halal atau tidak? Ini pertanyaan yang di chat ya Mbak Rahma ya? Benar Pak? Bisa di-up nggak? Ini saya sambil nyari yang mana ya, mau sambil Oh iya. baca juga. Eh, ya, caranya. Sudah terlihat Pak? Sebentar. Dari Ibu Siti Rahmatia Bau. Atau mungkin langsung ya Ibu, kalau ingin langsung bertanya boleh. Bu Siti Rahmatia boleh silakan langsung saja. Ya, silakan Bu Siti kalau ingin bertanya Ibu. Iya, makasih atas waktunya Bapak, Ibu. Iya. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Pak. Ini kan ada di poin 8 tentang, nah ya, wait, saya lihat ya. Tentang penahapan kewajiban sertifikat halal. Di Ya. tahun 2004 ada terdapat poin jasa dan hasil penyembelihan. Di SPPG kita itu sering memakai daging ayam. Ya. Iya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa cara penyembelihannya itu sudah sesuai dengan apa ya, sesuai dengan prosedur halalnya atau bagaimana Pak? Nah, iya, makasih Ibu. Jadi untuk daging ayamnya sendiri dari RPH atau dari mana Ibu? Dari supplier Pak. Dari supplier. Iya. Nah, itu sudah di-trace belum? Maksudnya suppliernya itu dari rumah potong hewan mana? Apakah sudah memiliki sertifikat halal atau seperti apa gitu? Belum Pak, makanya saya tanya Pak, bagaimana cara kita sebagai penyelia? Iya, artinya gini, sebagai penyelia itu memang Ibu harus ini ya, harus kritis terkait dengan traceability, yang mana daging-daging tersebut itu sudah memenuhi betul terkait dengan baik dari pemotongannya, baik dari penyembelihannya, baik pendistribusiannya ke tempat Ibu, yang kiranya harus di-trace Ibu. Jadi ketertelusuran ini juga merupakan salah satu tugas dan fungsi tanggung jawab dari penyedia halal. Kalau memang dia ada di rumah potong hewan, itu dipastikan betul rumah potong hewannya itu sudah mengajukan sertifikat halal, sudah ada juru sembelih halalnya yang mengikuti pelatihan, sudah memiliki penyedia halal juga di RPH-nya. Kalau memang dia di TPH atau TPU, dipastikan betul sudah ada juru sembelih halalnya juga. Seperti itu Ibu. Oh iya, baik Pak. Baik, terima kasih Bu Terima kasih, Siti. Pak. Iya, Ya, sama-sama sama-sama. Ibu. Berikutnya Ibu Nur Isti. Bu Nur Isti bisa langsung Ibu. Silakan langsung saja bertanya ke Pak Nanda. Isti, Nur Isti Yaul. Salam. Ya, silakan Ibu. Izin bertanya untuk jalur reguler pada usaha skala mikro atau kecil yang bahan bakunya fleksibel atau sering berganti supplier lokal, bagaimana batasan dan kebijakan auditor LPH dalam menyikapi perubahan matriks bahan saat audit lapangan berlangsung? Mungkin Mbak Rahma bisa lebih ini ya, diulas lagi pertanyaannya. Baik. Karena saya agak. Oke, baik Bapak, saya ulangi. Nah, untuk usaha ini Pak, usaha skala mikro kecil ini kadang-kadang kan bahan bakunya itu fleksibel ya, berarti bisa berganti-ganti supplier. Nah, ini gimana kebijakan atas
pergantian supplier ini Pak dalam proses PPH-nya. Apakah boleh atau tidak gitu Pak? Atau suppliernya itu harus itu saja sampai akhir itu tetap suppliernya yang satu itu saja atau mungkin bisa diedit additional dan sebagainya. Atau Iya, boleh berganti-ganti gitu Pak? iya sebenarnya kalau untuk supplier sendiri ini saran kami ya, Bu siapa, Bu Nur apa Bu siapa Bu ya Nur tadi? Isti, ya Bu Bu Nur Nur Isti Isti. ya, benar ya. Ya, jadi kalau pertama gini, Bu, karena ini kan menyangkut dengan bisnis ya, artinya itu kerjasama antara pelaku usaha dengan suppliernya. Dan kalau bisa saran dari kami itu supplier yang memang bisa bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang dan untuk material-material baik bahan tambah. Ini kan masuknya ke bahan penolong mungkin ya untuk material-materialnya ya. Nah, itu kira-kira yang cari supplier yang sudah banyak memiliki sertifikat halal dari bahan penolongnya seperti itu. Dan kiranya kalau ditanya ganti supplier itu kita balikan lagi ke pelaku usahanya, Ibu. Namun yang kita minta itu dari bahan-bahan dari supplier tersebut yang memang sudah harus sertifikat halal seperti itu. Dan untuk perubahan laporan komposisi bahan, sebenarnya itu masuk dari kewajiban pelaku usaha yang tentunya itu wajib dilaporkan juga ke BPJPH. Namun saat ini bersama dengan laporan audit internal juga itu sedang kami kembangkan, Bu Nur, Bu Isti, untuk sistemnya seperti itu. Namun tetap ketika pelaku usaha itu harus mengikuti regulasi tersebut ketika ada perubahan laporan komposisi bahan disampaikan ke BPJPH. Dan saat ini untuk perubahan laporan komposisi bahan maupun laporan audit internal sedang kami kembangkan. Dan untuk laporan audit internal sendiri, tadi mungkin Bapak Ibu sudah, ini belum ya, screenshot belum ya email BPJPH itu bisa dilaporkan ke email BPJPH, Bu Nur. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ibu Nur, mungkin demikian responnya ya. Berikutnya ini ada dari Bu Fevita terkait fasilitas, Pak. Jadi terkait fasilitas apabila ada tempat penggilingan daging, nah ini industri rumahan nih tempat penggilingan dagingnya, belum ada sertifikat halal, tapi ada mungkin flowchart-nya begitu Pak ya. Nah, apakah ini boleh digunakan Pak? Mungkin maklon ya Pak ya, fasilitas maklon gitu. Apakah fasilitas tersebut yang belum ada sertifikat halal ini boleh digunakan? Iya, jadi kalau maklon ini kan artinya pengguna ya. Jadi memang kalau maklon sendiri itu perlu adanya sertifikat halal juga. Namun itu perlu diperhatikan betul itu penggilingannya seperti apa ya, Ibu. Jadi memang baiknya kalau maklon sendiri itu kan untuk fasilitas produksinya di tempat yang berbeda ya Mbak Rama ya. Yang Ya. mana ya yang mana itu minjem gitu ya dari perusahaan yang lain gitu. Ya seperti itu sih Ibu, perlu Baik. diperhatikan juga. Artinya perlu ini Pak ya, tidak perlu ada logo halal, tapi harus diperhatikan benar-benar menggiling daging yang halal gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Pertanyaan lainnya dari Bu Silvi dan Ibu Amatila ini mungkin serupa. Jadi terkait bahan-bahan dari alam Pak. Nah ini kan tidak ada sertifikat halalnya. Nah ini bagaimana pemberlakuannya dimasukkan ke daftar bahan itu bagaimana? Apakah harus ada sertifikat atau tidak? Misalnya contohnya ya sayur segar, kemudian ada lagi ubi cilembu dan sebagainya. Ya, sebenarnya gini ya, itu kan masuk ke positive list dan tentunya itu tidak masuk ke produk yang kiranya wajib sertifikat halal. Namun balik lagi ketika itu ada permintaan gitu ya dari konsumen dan ada produk-produk lain yang memang itu dijual barengan ke konsumen tersebut dan ada demand juga, itu nggak apa-apa disertifikasi halal. Namun yang disertifikasi halalnya itu ininya ya Ibu ya produk-produk yang memang kiranya masuk di luar positive list tadi. Jadi dibarengi dengan positive list yang kiranya sudah ada SH-nya seperti itu. Bu Ahmadillah mungkin demikian ya. Jadi bahan-bahan dari alam itu nanti masuknya non sertifikat. Jadi enggak harus pakai sertifikat, tapi boleh dimasuk itu artinya sudah otomatis halal gitu ya. Jadi tidak perlu ada legalitas dari negara atau sertifikat halal. Nah, ini berikutnya Pak terkait dari Pak Evan Fikri terkait pemberlakuan sertifikat halal itu kan seumur hidup.
sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan atau PPH. Nah, bagaimana jika terjadi perubahan proses? Ini mungkin fasilitasnya bertambah gitu Pak ya, tetapi tidak mengubah bahan yang digunakan. Ini apakah masuk ke perubahan sertifikat atau tidak? Iya, artinya kalau apa yang masuk ke kami itu kan perubahan komposisi bahan dan proses produksinya ya, supaya terkait dengan PPH-nya. Nah, kalau penambahan fasilitas produksi yang saya yakini ya, dan yang sepengetahuan saya itu akan merubah PPH-nya, Bapak Ibu. Karena memang penambahan fasilitas produksi artinya kedepannya itu pasti di PPH-nya nanti yang dipadupadankan dari SOP di pelaku usaha tersebut itu pasti akan berkembang. Jadi ini wanti-wanti ya. Jadi ketika nanti ada perubahan komposisi bahan ataupun PPH tetap dilaporkan ke BPJPH. Namun kalau untuk fasilitas produksi saja itu ya terserah si pelaku usahanya, itu tidak perlu dilaporkan ke BPJPH gitu. Namun di dua itu baik PPH ataupun komposisi bahan dan yang nantinya mungkin pelaku usaha akan berkembang masuk ke laporan audit internal itu wajib dilaporkan ke BPJPH. Seperti itu Mbak Rahma. Baik, terima kasih. Berikutnya ada raise hand dari Ibu Amatila Azizah. Silakan Ibu, langsung saja Ibu. Bapak izin bertanya, tadi kan dijelaskan terkait dengan jumlah eh, apa ajuan yang bisa dimasukkan sebagai penyelia juga. Dimana kan kalau misalnya saya baca-baca dan telaah, satu penyelia itu apa khusus baiknya itu untuk satu pelaku usaha. Nah, kalau misalnya nih kita tuh diminta tolong untuk mensertifikasikan apa namanya tuh UMKM yang lain atau misalnya tuh misal ada dua ada tiga orang yang mereka tuh ya udahlah penyelianya sama teteh aja misal kayak gitu. Nah itu tuh kewajiban kita tuh bagaimana gitu? Apakah setiap kita menyelia apa mensertifikasikan membantu mensertifikasikan pelaku UMKM ini yang menggunakan jalur reguler itu tuh bagaimana penerapannya gitu dan eh, konsekuensinya kalau misalnya kita tuh sudah misalnya tuh membantu misal lebih dari 10 tadi tuh. Nah, itu tuh seperti apa gitu. Di mana yang disertifikasikan itu jalur reguler. Terima kasih. Iya, makasih Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Siti ya? Amatilah. Amatilah. Oh ya, Mbak Amatilah ya. Jadi gini Mbak, jadi ini tadi saya mention sebelumnya ya. Jadi BPJPH saat ini sedang mendevelop terkait dengan regulasi penyelia halal itu sendiri. Karena sebelumnya gini Mbak Amatilah, di BPJPH sendiri memang menemukan banyak sekali case bahwasannya satu penyelia halal itu bisa 300 pelaku usaha. Dan kalau kita logikakan ya, jadi penyelia halal itu yang mana secara hierarki yang bertugas menjaga betul daily proses produk halalnya di setiap harinya, itu rasanya kok kalau 300 pelaku usaha itu nggak mungkin gitu ya, 300 pelaku usaha. Dan kita lihat case lagi ketika penyelia halal itu bisa ada lebih dari 10 fasilitas produksi. Ini yang saya maksud bukan hanya pelaku usaha ya, artinya di tiap outlet ketika outlet tersebut memproduksi end product atau ada fasilitas produksinya, di situ wajib ada penyelia halal, Bu. Nah, artinya apa? Jadi ketika ada potensi penyelia halal lebih dari mungkin 20, 30, 40, 50, itu kapan menjaga konsistensi proses produk halal? Karena sejatinya BPJPH pengen gitu ya, kami mendevelop beberapa regulasi ini mengembalikan sejatinya penyelia halal itu kembali ke hierarkinya itu seperti apa. Dan pengen gitu penyelia halal punya jenjang kompetensi yang lebih besar ke depannya. Seperti itu, Ibu. Jadi harapan kami kalau kiranya nanti peraturan penyelia halal ini sudah diterapkan, mungkin di 10 fasilitas produksi, 10 outlet yang memang itu bagian dari pelaku usaha gitu ya. Artinya ada di satu pelaku usaha dan ada di 10 outlet, punya 10 outlet dan 10-10-nya itu ada fasilitas produksinya, ada area produksinya, ya di situ wajib ada penyelia halal. Seperti itu. Jadi penyelia halal ini tidak kami wajibkan sebagai one stop service atau hanya sebagai
pengajuan sertifikat halal aja ya, tapi harapan kami itu bisa menjaga betul, kita kembalikan betul hierarki penyembelihan halal ini ke tempatnya Mbak Amatillah seperti itu. Jadi kalau untuk membantu selogisnya saja, walaupun saat ini belum ada aturannya ya, batasan jumlah penyembelihan halal untuk pelaku usaha itu berapa jumlahnya, mungkin 10, 20, tapi kalau sampai 100, 200, lebih dari 50 saja itu menurut saya udah nggak logis gitu. Seperti itu Mbak Amatillah. Baik, Satu lagi pertanyaan, Pak, mohon maaf boleh? ya, Iya. boleh Bu. Ini Pak terkait dengan kan kalau misalnya untuk pengajuan SPPG kan itu memang oleh SPPG-nya langsung ya, oleh karyawan SPPG-nya. Nah, kemudian kan karena ini tuh kita tuh apa ya namanya tuh dikejar waktu dengan kalau bisa bilang eh, sertifikat halal wajib halal di Oktober. Ya. Dimana kan dalam prosesnya itu memang kalau misal dilihat kan reguler itu apa minimalnya itu 21 hari kerja. Ya. Sementara kan pelatihan penyelia halal, kemudian dan sebagainya, penerapan dan kemudian pengajuannya kan itu butuh waktu ya, Pak. Ya. Nah, ketika memang kan untuk setelah pelatihan ini SK yang dikeluarkan itu baru surat kelulusan. Nah, sementara kan karena kita dikejar oleh waktu Oktober wajib halal ini, apakah ketika pengajuan itu boleh menggunakan SK kelulusan? Karena kan memang kalau misal dilihat di sini kan kalau di Halal Institute sendiri itu nantinya kan ada nomor putusan ya terkait dengan sertifikat kita sendiri, tapi kan dikeluarkannya itu setelah ada tanda tangan dari BPJPH. Apakah surat kelulusan ini diperbolehkan untuk pengajuan apa namanya tuh pengajuan sertifikasi halal SPPG, kemudian nantinya ketika memang sudah ada itu kan dalam proses ya Pak, maksudnya itu kan ketika pengajuan itu kan ada dalam proses. Nah, ketika ada SK atau sertifikat penyeliannya itu baru kita upload lagi gitu. Apakah boleh Iya. seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Saya rasa kalau kita sampai menjelang Oktober ya, per 17 Oktober sampai dengan penerapan sanksinya, ini saya rasa waktunya masih cukup panjang Mbak. Jadi jangan khawatir nanti saat mengajukan sertifikasi halal itu menggunakan SK penetapan yang diterbitkan dari LPPJPHI. Jadi mungkin fokus ketika sudah mengikuti betul pelatihan penyelia ini, fokus terkait dengan penerapan manual SJPH-nya seperti apa. Nanti begitu sertifikat pelatihannya terbit, yang diajukan itu aja ke kami. Saya rasa masih banyak waktu Mbak nanti sampai Oktober. Namun kalau memang ini wanti-wanti ya, sekali lagi kalau memang mendekati betul gitu ya, udah 1-2 hari gitu, nanti udah penerapan saksinya akan diberlakukan gitu ya. Nah itu baru mungkin nanti dari tim LPPJPA itu bisa menggunakan surat keterangan bahwasannya sudah menyatakan lulus yang disusul dengan sertifikat pelatihan. Itu kalau sudah ini sudah mendekati banget gitulah ya, sudah ini banget gitu. Tapi saya rasa saat ini masih cukup banyak waktu ya Mbak Rahma ya, Ya. untuk pengajuan seperti itu. Masih banyak. Mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Amatillah. Mungkin satu lagi Pak ya dari Pak Fajar nih pertanyaannya. Ya. Kalau sewaktu ada perpindahan penyelia halal dari perusahaan satu ke perusahaan berikutnya atau dari SPPG 1 ke SPPG berikutnya, ini apakah perpindahan itu harus melaporkan ke BPJPH atau tidak Pak? Iya. Terima kasih Mbak Rama. Jadi untuk perpindahan penyelia halal ini juga kami sedang atur regulasinya karena gini Bapak Ibu. Jadi penyelia halal yang pindah-pindah ini memang database-nya masih ada di pelaku usaha sendiri. Jadi yang terintegrasi seperti yang saya mention itu adalah NIK Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu pindah dari SPPG A ke SPPG B, itu penyelia halalnya atau data Ibu masih nyangkut di SPPG A. Jadi kita taunya, oh Bapak Ibu masih bekerja di SPPG A, oh belum berganti ke penyelia halal yang baru, dan kiranya nanti begitu ada pengajuan dari SPPG penyelia halal yang B, oh ini penyeliannya masih sama dengan data yang di A gitu, walaupun saat ini belum ada batasan terkait dengan jumlah penyelia halal. Nah baiknya bersurat ke BPJPH itu terkait dengan pemutakhiran data dari penyelia halal SPPG A yang nantinya akan mengajukan permohonan ke penyelia halal SPPG B. Namun
untuk mengikuti regulasi atau perkembangan terkait dengan regulasi yang baru. Ini kan kita masih belum menetapkan betul ya jumlah atau batasan penyelia halal itu bisa membawahi berapa pelaku usaha. Namun saat ini masih diperbolehkan, Bapak Ibu, seperti itu. Namun tetap mengingat itu ya, seperti yang saya spill tadi ya. Jadi tidak boleh banyak-banyak, artinya selogis sewajarnya saja bahwasannya hierarki penyelia halal itu tugasnya itu masih daily ya, daily activity di PPH pada perusahaan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nanda. Demikian ya Pak Fajar, bahwa kalau ada perpindahan nanti bisa dimutakhirkan pemutakhiran data saja di si halal gitu ya Pak ya. Kalau untuk yang lainnya mungkin mintakan surat pengangkatan pengangkatan penyelih halal baru sebagai pengganti kita setelah berpindah gitu. Bapak Ibu, mungkin waktu kita untuk materi ini sudah berakhir, dan terima kasih Pak Nanda Satrio atas pencerahannya terkait materi regulasi dan tugas dan tanggung jawab penyelih halal ya. Mungkin ada closing statement bisa Pak? Iya, Silakan Pak. terima kasih Bu Rahma. Ini izin Bapak Ibu, jadi ini karena MBG ini merupakan salah satu program unggulan Bapak Presiden ya, yang mana saat ini BPJPH bekerjasama dengan BGN, bekerjasama dengan Halal Institute selaku lembaga pelaksana pelatihan JPH, yang tentunya harapan besar kami ini menghadirkan penyelia halal yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kualitas yang tinggi, khususnya dalam menerapkan konsistensi proses produk halal. Yang tentunya harapan kami juga Bapak Ibu fokus mengikuti pelatihan ini, lulus dengan nilai yang memuaskan, menguasai betul terkait dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh narasumber, yang tentunya lulus dan efektif dan dengan nilai yang memuaskan, maksimal dengan nilai yang memuaskan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sebagai penyelia halal ini merupakan ujung tombak ya di masing-masing unit usahanya, unit dapur, dan mungkin itu harapan kami dari YPH Bar. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nanda. Semoga menjadi ilmu untuk kita semua atas paparannya, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Pak Nanda. Ya, baik. Untuk selanjutnya Mungkin kami kurang lebih kami dari persilahkan, saya, Pak. mohon maaf sebanyak-banyaknya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Makasih banyak Bapak Ibu, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kami persilahkan. warahmatullahi wabarakatuh.